hari ini kita akan melihat dan merenungkan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 9. Ada 4 pelajaran penting atau ada 4 poin penting yang ingin saya sampaikan kepada kita. Yang pertama adalah pentingnya kita memiliki kesadaran akan waktu dan saat kedatangan Tuhan. Paulus memulai dengan menegaskan bahwa kita harus sadar akan waktu dan saat kedatangan Tuhan. Bahwa Tuhan akan datang seperti pencuri pada malam hari. Tidak ada yang bisa memprediksi dengan tepat. Dan ini bukanlah untuk menakut-nakuti kita, saudara. Tapi untuk mengingatkan kita agar tidak lengah. Tanda-tanda zaman sudah sangat nyata. Ada baca di media apa yang terjadi di negara barat? Panas. Baru-baru ini panas luar biasa di Prancis, di beberapa negara Eropa. Sempat ban mobil meleleh di jalanan. Saya membaca media sudah 1000-an orang meninggal akibat terpapar oleh panas yang ekstrim. Dan yang paling terdampak terhadap panas yang ekstrim ini adalah kaum lansia yang berumur seperti kami, 60 tahun ke atas. Bapak Ibu, sudah ribuan, saya baca sudah ribuan. Ini tanda-tanda zaman bahwa kita sedang berada di zaman yang sudah menuju kepada kesenjaan. Artinya Yesus tidak lama lagi akan menyatakan dirinya untuk mendapati janjinya. Dia akan datang kembali. Jadi disinilah kita sebagai umat Tuhan harus memiliki kesadaran akan waktu dan saat bahwa Tuhan memang akan menepati janjinya. Katakan amin. Amin. Dan tanda-tanda itu sudah memang mulai nyata. Selain dunia sudah berubah, iklim berubah, tataran ekonomi berubah, tatanan politik global berubah, dan itu memang sudah dibuatkan jauh sebelumnya. Ini mengingatkan kita bahwa kita perlu mempersiapkan diri sedemikian rupa. Katakan amin. Amin. Kita perlu mempersiapkan diri sedemikian rupa karena kita tidak tahu kapan hari Tuhan itu datang. Tidak ada satupun yang bisa memprediksinya dengan tepat. Tapi satu yang pasti bahwa akan terjadi. Amin. Amin. Ayat 4 sampai dengan ayat 5. Tolong Pak Edan baca. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Terima kasih Pak. Nah, kesadaran kedua adalah bahwa identitas kita sebagai apa? Sebagai anak-anak terang. Dikatakan dalam ayat 4 dan ayat 5 tadi bahwa setelah kita menyadari akan identitas kita sebagai anak-anak kerajaan, anak-anak terang, maka kita tidak boleh lagi menjerumuskan diri kepada kegelapan dunia. Ayat 4 dan ayat 5 tadi menekankan identitas kita sebagai anak-anak terang. Karena itu kita tidak boleh lagi hidup dalam kegelapan, sehingga kita tidak lagi kembali kepada kehidupan kita yang lama. Kenapa? Karena kita dipanggil untuk hidup dalam terang dengan tujuan apa? Mencerminkan kasih dan kebenaran Kristus. Saya ulangi lagi. Ayat 4 dan ayat 5 dari 1 Tesalonika pasal 5 ini menekankan identitas kita sebagai anak-anak terang. Ya. Jadi kita dipanggil untuk hidup dalam terang dengan tujuan mencerminkan sifat dan karakter Kristus kepada dunia ini. Sehingga melalui hidup kita
Kristus dimuliakan. Amin. Melalui hidup kita, Kristus diberitakan. Melalui hidup kita, Kristus dinyatakan kepada dunia. Sehingga orang pada akhirnya mau percaya kepada Yesus dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, ini harus kita sadari bahwa setelah kita menjadi pengikut Kristus, maka kita sudah memiliki identitas sebagai anak-anak terang. Amin. Seluruh aspek hidup kita harus mencerminkan terang. Amin. Terang berbicara tentang keterbukaan, terang berbicara tentang kejujuran, terang berbicara tentang kebenaran, terang berbicara tentang tidak ada lagi kepalsuan di dalam diri kita. Dalam seluruh aspek hidup kita harus mencerminkan terang, kebenaran, ketidakpalsuan pada diri kita. Amin. Sehingga dunia tidak lagi mendakwa kita dalam pekerjaan, dalam usaha. Nyatakan kita sebagai anak terang. Selama adanya lampu listrik di Kalimantan Barat ini, sudah banyak usaha rakyat mengalami kerugian. Selama pemadaman listrik berapa hari? Nggak salah saya baru 2 hari ya. 2 hari. Pontianak gelap, Singkawang gelap, Sanggau gelap, Sosok gelap. Tanya Pak Anes itu, berapa kilo ikannya mati Pak Yohanes? 30 kilo ya? 30 kilo ikannya mati. Itu 30 kali 40.000 saja berapa? Sudah 1.200.000. Apakah dengan kita mengalami kerugian, kita ngotot menyalahkan siapa-siapa? Sebagai anak terang, hadapi itu dengan senyum. Amin. Tidak perlu menyalahkan pihak lain, udahlah memang begitu. Memang kita perlu kritis kepada kebijakan negara. Kalau ingin Indonesia ini baik, maju seperti negara Skandinavia, seperti Denmark, Norwegia, Belgia, maka perbaiki dulu tatanan politik kita. Karena yang membuat rusaknya Indonesia ini adalah politik. Politik kita sudah rusak, sehingga berpengaruh kepada hukum, ya kan? Berpengaruh kepada ekonomi, berpengaruh kepada yang lain-lain. Karena hukum sudah sangat rusak. Kenapa hukum rusak? Karena manusia, elit politik kita sudah rusak. Moralnya yang rusak, bukan tubuhnya, moralnya. Mindset sudah rusak. Maka berdampak kepada rusaknya negeri. Namun sebagai anak-anak terang, kita tetap hidup sesuai dengan identitas yang sudah melekat pada diri kita. Amin. Jangan pernah kita terpengaruh dengan hidup dunia ini. Karena pertama, kita telah memiliki kesadaran bahwa waktu dan saat kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Yang kedua tadi, kita sadar bahwa kita sudah memiliki identitas yang baru sebagai anak-anak kerajaan, sebagai anak-anak terang. Dan kita inilah yang harus memantulkan, memancarkan terang di tengah-tengah bangsa kita yang sedang dicengkeram oleh kegelapan. Kalau kita sudah sadar bahwa kita sudah menjadi anak-anak terang dan identitas kita yang sudah melekat keras pada diri kita, maka kita harus jaga pola hidup kita. Amin. Jaga pola hidup kita. Jangan lagi menjerumuskan diri kepada perbuatan kegelapan. Biarlah orang berbuat melanggar nuraninya, karena mereka masih berada di rumah. Nah, kalau kita sudah memiliki identitas sebagai anak-anak terang, tapi kita lalu menjerumuskan diri kepada kegelapan dunia, kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita kelak di pengadilan Kristus. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kesiapsiagaan dan kehidupan yang tidak sembrono, kesiapsiagaan dan kehidupan yang berhati-hati. Paulus mendorong kita untuk berjaga-jaga dan menjaga diri. Ini berarti kita harus hidup dengan hati-hati, tidak boleh lagi sembrono.
tidak terjebak dalam pola hidup yang sama dengan dunia. Kesiapsiagaan ini mencakup menjalani hidup yang penuh dengan iman, penuh dengan kasih dan pengharapan. Kita harus siap menghadapi segala sesuatu yang mungkin datang menghampiri kita. Jadi artinya di sini adalah berjaga-jaga. Iman kita di pelita harus tetap menyala. Amin. Jadi poin ketiga, harus ada kewaspadaan dalam menjalani hidup ini dan perlu kehati-hatian. Tidak lagi sembrono suka-suka kita. Tiap pagi kita berdoa, mohon tuntunan Tuhan, mohon hikmat Tuhan kepada kita. Sebagai bentuk kewaspadaan kita, agar kita tidak terjebak lagi ke dalam pola hidup dunia yang penuh dengan tabir pendosaan. Tanpa ada kesiapsiagaan kita, sikap kewaspadaan kita akan mudah terjebak dalam dosa ini, yang pada akhirnya menjauhkan kita dari kasih karunia. Dan itu berbahaya, saudara. Jika kita sudah menjauhkan diri dari kasih karunia, jauh dari persekutuan dengan Allah, tidak lagi terkoneksi dengan Tuhan, apa yang terjadi? Akan ada perahara yang menghampiri hidup saudara, yang membuat saudara menjadi tidak nyaman dalam perjalanan hidup. Janganlah menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar tidak timbul akar yang pahit pada begini. Dan akar yang pahit itu kan bisa seperti efek domino, menggerogoti. Biasanya dia akan mempengaruhi orang-orang yang terdekat kita, seperti kanker, seperti virus. Bahaya, mempengaruhi, dampaknya sangat riskan. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kita perlu waspada, berjaga-jaga. Kan ada lagu yang mengatakan, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggembarkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Amin ya. Haleluya, 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 haleluya. Saking indahnya negeri perjanjian. Ada teman saya pendeta, ketika dia ke Israel, saking dia merasa kota Yerusalem itu kota yang terindah, sampai dia bilang rasanya aku tidak mau pulang ke Indonesia. Sampai dia bilang, biar aku jadi tukang sapu jalan, aku mau, katanya, asal aku diizinkan tinggal di Yerusalem. Sampai dia bilang sama pendeta, biar aku jadi penyapu jalan, katanya, aku mau, katanya. Dan memang kota-kota di Israel itu sangat indah, saudara. Ya, sangat indah, rapi, indah, ya. Saya pernah ke sana, pernah ke kota Kana, ke Nazaret, ke Yerusalem, ya, ke Bethlehem, gitu ya, Jericho, gitu ya. Kotanya indah-indah, saudara. Ya. Dan lebih indah lagi nanti bila Yerusalem yang turun dari surga, dan itu akan menjadi milik kita. Amin. Haleluya, haleluya. Singkat cerita, Bapak Ibu Saudara, di poin terakhir, di ayat yang ke-9 tadi, di mana bunyinya, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya apa? Allah sudah menetapkan. Dan ketetapan Allah ini tidak bisa diamandemen, tidak bisa dirubah. Final. Bahwa dia sudah menetapkan, tidak ada satupun manusia ciptaannya yang masuk ke neraka. Jadi kalau ada orang yang masuk ke neraka itu pilihannya dia. Bukan ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan final. Dia tidak menghendaki kita binasa, dihukum akibat dosa kita. Makanya dia menyediakan sarana
penebusan. Siapa namanya? Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Jadi ini harus kita ingat bahwa Allah telah menetapkan kita untuk memperoleh keselamatan melalui Yesus Kristus. Iman kita kepada Yesus Kristus, kita tidak menafikan atau kita tidak menyangkal kenyataan bahwa akan ada tantangan dan pencobaan yang akan menghadap kita atau perjalanan iman kita dalam kita mengikuti Yesus untuk menggagalkan rancangan Tuhan yang terbaik, yaitu keselamatan kekal bagi orang yang sudah beriman kepada Yesus Kristus, yaitu pencobaan, godaan, hawa nafsu, kesombongan, keserakahan, sifat-sifat dunia ini bisa memupuskan janji keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya. Dan itu bukan salahnya Tuhan, tapi salahnya kita memilih jalan dunia. Amin. Ya. Karena hidup adalah pilihan. Life is choice. Hidup adalah pilihan. Keselamatan adalah pilihan. Hukuman juga pilihan. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, karena kita memiliki janji yang manis bahwa setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan sadar bahwa kita sekarang sudah ada dalam akhir zaman, dan melalui keberimanan kita kepada Kristus, identitas kita ini sebagai anak-anak terang tidak lagi menjemurkan diri kita kepada dosa dunia, dan perlu kesiapsiagaan kita menjaga perjalanan iman kita agar pada akhirnya kita sampai ke tempat tujuan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Amin. Amin. Karena Yesus berkata, di mana aku berada, di situ Tuhan kamu berada. Jangan pernah gentar dan takut. Percayalah kepadaku. Jadi hari ini mari kita perkuat komitmen kita akan pengiringan kita kepada Yesus Kristus. Jangan pernah goyah dengan tantangan dunia. Amin. Jadi kita harus tetap mata kita memandang kepada Kristus, hati kita tetap tertuju kepada Kristus. Percayalah, di sana pahala besar sudah menanti kita. Haleluya, haleluya, haleluya.